Saya kan sebagai calon guru juga ya Pak, yang sedang melakukan PKM atau praktik kegiatan mengajar. Nah, kira-kira Bapak bisa kasih tips nggak sih gimana menjadi guru yang baik gitu Pak? Karena kan saya juga calon guru. Oke, kalau dibilang saya harus kasih tips, mungkin karena saya juga masih termasuk junior ya di dunia pendidikan, mungkin juga belum bisa kasih banyak wejangan macam-macam. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, hari ini di channel Cikgus akan mengajarkan tentang pelajaran materi bahasa Indonesia tema 3, di mana materi tersebut adalah materi yang berkaitan dengan wawancara. Hari ini Mr. Bowo akan melakukan wawancara nih. Kebetulan di sekolah ada kakak yang sedang PKM, atau kalau zaman dulu bilangnya PPL, praktek untuk mengajar di sekolah gitu. Nah, hari ini kita akan melakukan beberapa step atau langkah-langkah untuk melakukan wawancara yang baik. Nah, kakak PPL ini berasal dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, hari ini kalian simak ya pembelajarannya. Lalu jangan lupa subscribe, like, and comment channel Cikgus agar kalian dapat membantu Mister untuk lebih banyak membuat video. Oke, sekarang kita simak videonya. Check this one out. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Bowo. Perkenalkan, nama saya Nur Kamila Ramadanti, atau Bapak cukup panggil dengan Mila saja. Saya adalah mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Jakarta, yang rencananya akan mewawancarai Bapak, begitu Pak. Apakah Bapak bisa untuk saya wawancarai? Ya, bisa sekali. Baik Pak. Gimana, langsung kita mulai saja ya Pak? Boleh. Iya, jadi kan Bapak ini merupakan guru di SDN Tebet Timur 15 pagi ya Pak? Ya. Iya, dan saya juga kan merupakan mahasiswi dari program studi PGSD, seperti itu, calon guru. Nah, saya mau tanya nih Pak, kira-kira apa sih motivasi Bapak sebelumnya akhirnya Bapak bisa memilih profesi untuk menjadi guru SD, seperti itu Pak? Oke, motivasinya ya. Oke, untuk Iya. ini kita bertanya formal apa yang biasa aja nih? Kalau Bebas aja Pak. bebas ya. Oke, Boleh. motivasinya Iya. pada awalnya memang background dari keluarga saya, terutama ibu saya rata-rata tuh guru. Jadi memang dasarnya adalah guru. Lalu motivasi dasarnya memang sebenarnya saya lulus SMA itu tahun 2005. Kemudian saya sempat kerjanya bukan dari guru memang sebenarnya. Nah, seiring berjalannya waktu, bekerja 2 tahun di kantor, kemudian saya diperlihatkan tuh sama tante saya. Ini lebih ke masalah nominal awalnya. Masalahnya, jadi saya punya alasan 2 kenapa memilih jadi guru. Yang pertama, alasan nominal, karena waktu itu tante saya jujur ngasih tahu gajinya sekian-sekian kalau jadi PNS segala macam, ya gitu. Diiming-imingi lah gitu. Itu alasan yang pertama. Karena mungkin saya pikir dengan hasil yang seperti itu cukuplah untuk buat laki-laki buat mendapatkan masa depan yang lebih baik. Yang kedua, saya pikir saya sempat compare untuk
kerja yang kantoran maupun dibandingkan dengan yang pendidik itu, saya pikir gini, ketika nanti saya berkeluarga, maka saya akan memiliki waktu yang lebih banyak untuk anak-anak saya nanti. Karena kan kalau ngajar paling cuma sampai siang kan ya. Sedangkan kalau zaman kantor dulu, saya kan dulu tim audit juga, jadi bisa seminggu kerja, lalu pulangnya jarang. Saya berpikir nanti waktu untuk anak-anak seperti apa. Lalu ada lagi satu lagi tambahan, saya pikir gini, hidup itu kan intinya bermanfaat buat orang lain. Nah, saya pikir menjadi guru itu adalah salah satu motivasi utama saya untuk berbagi ilmu buat orang lain. Sehingga si hidup saya yang saya jalani selama ini lebih memiliki banyak manfaat untuk banyak orang ya, terutama anak-anak gitu. Kita bisa lihat, paling itu tiga motivasi awalnya itu. Yang pertama terkait materi, yang kedua waktu, yang ketiga mungkin amal jariah sih, seperti itu gitu. Pak, jadi tadi kan Bapak bilang memang keluarganya backgroundnya jadi guru begitu ya Pak? Jadi bisa dikatakan berarti ibu Bapak menjadi inspirasi Bapak gitu ya, agar Bapak menjadi guru? Ya. Kebetulan sih ada orang lain? Sebenarnya bukan ibu ya. Kalau ibu justru ibu bukan guru, tapi adiknya ibu yang perempuan semuanya guru gitu. Kalau untuk inspirasi sebenarnya jatuhnya ke tante-tante saya sih gitu. Iya. Selanjutnya nih Pak, sebelum Bapak menjadi guru, tadi kan Bapak bilang kerja di kantoran gitu ya Pak? Iya, berarti pendidikan Bapak itu sebelum menjadi guru menempuh pendidikan keguruan atau yang lain begitu Pak? Oke, tadi sudah dijelaskan saya lulus SMA itu tahun 2005. Kemudian saya itu setelah lulus itu langsung kerja, baru ketika sudah mulai jenuh, saya mencari jati diri tuh saat itu tuh, ini arahnya mau kemana ya, kalau misalkan kantoran seperti ini kayaknya untuk kedepannya punya feelingnya kurang bagus untuk masa depan kan gitu. Kita cari-cari bicara masa depan. Lalu setelah sambil tahun 2007 itu saya sudah sambil kerja itu langsung masuk ke kampus, sudah daftar. Jadi tahun-tahun itu udah kuliah sambil kerja. Lalu setelah tahun 2009 saya baru resign dari kerja. Nah, ketika resign dari kerja, saya nyambung langsung jadi guru gitu. Pendidikannya dulu sarjana. Awalnya sebenarnya waktu pendidikan itu pertama kali saya masuk PGSD itu belum S1. Masih D3 ya, D2 apa D3 gitu awalnya. Nah, itu belum ada S1. Pas saya masuk baru ada S1 gitu, pendidikan guru. Saya ambil di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka di UHAMKA saya. Oh, UHAMKA ya Pak. Ya. Selanjutnya berarti pada tahun 2009 ya, Bapak pertama kali mengajar di sekolah dasar. Awalnya bukan di sekolah dasar, justru. Mana, Pak? Awalnya bukan di sekolah dasar. Karena saat itu kan kita nyari sekolah itu kan kalau belum punya relasi sulit ya. Kalau belum punya relasi, karena tante-tante saya itu gurunya bukan di Jakarta. Jadi rata-rata mereka gurunya di Jawa kan. Jadi di sini nyari sekolahnya susah. Saya merangkak tuh dari awal justru bukan di SD. Saya kuliah semester 3 itu saya ngajarnya justru di TK waktu itu. Oh, TK. TK dulu ya, Pak? TK dulu. Baru setelah TK, baru tahun kedua ngajar di TK, baru ke SD. Tapi SD-nya juga bukan yang negeri, masih yang MI, Madrasah Ibtidaiyah. Gitu. Di daerah Jakarta tapi ya, Pak? Itu di TK sama MI-nya di Bekasi. Di Pondok Gede. Oh, di Bekasi.
Eh, Selanjutnya, bagaimana sih kesan Bapak saat pertama kali mengajar di MI begitu, Pak? Untuk pertama kali mengajar saat itu justru saya ngajarnya kalau SD kan biasanya kan kita tahunya kan kalau SD itu guru wali kelas ya, semuanya mengajar semua waktu itu. Cuma waktu di Iya, itu pertama saya ngajar iya. justru dapat dapat ruangnya atau dapat kesempatannya untuk mengajar PJOK dulu. Jadi guru olahraga dulu, kemudian PJOK. tahun kedua jadi guru bahasa Inggris, baru tahun ketiga baru dapat kelas tuh pertama kali kelas 4 waktu itu. Tahun ketiga. Selanjutnya nih Pak, sekarang kan Bapak mengajar di SDN Tebet Timur 15 pagi ya Pak? Kelas 4 juga nih. Iya. Nah, terus kan sekarang ada pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita untuk pembelajaran jarak jauh begitu ya Pak? Oke. Nah, bagaimana sih cara Bapak mengajar dan mengelola kelas selama pembelajaran jarak jauh ini Pak? Oke, untuk pembelajaran jarak jauh mungkin kita semuanya sepakat ya karena memang pandemi ini kan baru pertama kali ya. Kalau yang selama kita Iya. hidup kayaknya baru pertama kali nih ada nih kayak gini. Jadi memang sebelumnya awal-awal pasti sangat berat ya, apalagi semua kegiatan daring di rumah dan itu kan buat kesempatan buat kita untuk sebenarnya ada sisi positifnya juga karena kita jadi untuk belajar untuk lebih adaptasi lagi sama yang namanya teknologi. Buat saya itu sisi baiknya sih, nggak apa-apa. Namun sisi kurangnya karena kita sudah terbiasa saya ngajar sekitar 10 tahun tatap muka, jadi ada efek sosial yang sulit untuk dibentuk dari anak-anak sih kalau yang saya lihat itu. Tapi untuk pembelajarannya justru lebih simpel karena segala sesuatunya soal-soalnya lewat aplikasi malah lebih enak, lebih gampang, efisien untuk asesmennya juga gitu. Tapi memang kesulitan yang saat ini jadi keresahan saya yaitu kita mengelola anak-anak kan mendidik anak-anak bukan cuma sekedar akademis kan ya, karena memang sisi-sisi kurikulum 13 kan skala sikapnya juga diperbaiki. Nah itu yang sulit kalau ketika kita tidak ada efek sosialnya itu yang sulit ngebentuknya. Dalam non pandemi aja saya ngelola anak-anak itu bisa terbentuk rule-nya aja biar anak-anak semuanya kompak dan nurut itu sekitar estimasinya 3 sampai 4 bulan awal itu mereka baru kebentuk, baru sosialnya bagus. Apalagi pandemi ini akan lebih sulit lagi sih menjangkaunya gitu. Makanya kalau ada kesempatan untuk tatap muka sekecil apapun bisa kita siasati dengan itu. Tapi selama ini kalau nggak bisa karena PSBB kita tetap di rumah. Itu. Berarti tantangan Bapak mengajar PJJ ini lebih ke mengelola sikap anak begitu ya Pak? Iya, pengelolaan kelas itu agak sulit. Selanjutnya nih, saya kan sebagai calon guru juga ya Pak, yang sedang melakukan PKM atau praktik kegiatan mengajar. Nah, kira-kira Bapak bisa kasih tips nanti gimana menjadi guru yang baik gitu Pak? Karena kan saya juga calon guru. Oke, kalau dibilang saya harus kasih tips, mungkin karena saya juga masih termasuk junior ya di dunia pendidikan, mungkin juga belum bisa kasih banyak wejangan macam-macam nih. Cuma karena memang kita bicara masalah pengalaman aja ya, bicara masalah pengalaman karena saya 10 tahun belajar, mungkin gini aja. Untuk saat ini memang Indonesia membutuhkan banyak sekali muda-mudi seperti siapa Mila dan lain-lain teman-temannya juga memang kita membutuhkan tenaga muda yang dibutuhkan lebih kreatif sama inovatif. Nah, kebetulan pandemi ini dituntut kalian untuk bisa menguasai beberapa teknologi. Nah, tipsnya kalau buat saya yang selama ini saya hadapi mungkin gini. Jangan pernah puas diri
sama ilmu yang udah didapat. Terus cari inovasi-inovasi lain yang memang bisa kalian dapatkan. Pentingnya untuk mengikuti seminar, pelatihan itu bisa nambah banyak sekali wawasan sama strategi-strategi pembelajaran yang bisa kalian terapkan nanti. Karena semakin kaya kalian punya strategi pembelajaran, maka kalian akan semakin atraktif dan tidak mudah jenuh untuk mengajar. Nah, guru-guru yang mungkin, oknum guru yang jenuh itu mungkin karena mereka tidak memperkaya diri gitu. Kalau buat saya sih yang penting pertama itu. Yang kedua, kalian mungkin harus banyak lagi beradaptasi sama anak-anak zaman sekarang. Karena skala sikap mereka sekarang beda dengan yang dulu. Kalau yang dulu mungkin sudah ada dogma ya, kalau anak-anak itu sama guru tuh sudah hormat banget gitu. Karena dulu kita tidak ada gadget, sekarang gadget sudah ada di mana. Dan kendala gadget itu salah satunya adalah dia akan merasa lebih banyak tahu. Jadi dia kalau ketika dia mempunyai rasa yang banyak tahu seperti itu, mereka akan merasa mereka lebih pintar dari yang lain, sehingga sikap hormatnya itu sangat kurang. Makanya pentingnya kita melakukan pendekatan sama murid, mengenal karakter murid satu persatu. Jadi nanti kita bisa terapkan dua hal yang tadi, antara kreativitas dan inovasi dengan pendekatan yang baik, maka itu nanti insya Allah akan selaras gitu. Intinya sih anak-anak yang penting sikapnya dulu diperbaiki, nanti soal akademik biasanya mereka akan mengikuti kalau mereka sudah baik secara sikap. Sarannya itu aja sih kalau menurut saya. Oke, baik Pak. Yang terakhir nih, apa sih harapan Bapak untuk calon guru muda seperti saya dan teman-teman saya yang sedang melakukan PKM ini? Harapan Bapak? Harapan saya tetap yang tadi saya bilang, terus berkembang, jangan pernah puas deh pokoknya. Kejar terus apa yang kan sebenarnya masing-masing orang punya goals masing-masing ya. Tujuan mereka jadi guru pun pasti beda-beda tuh. Tujuannya Mila juga pasti beda, mau jadi guru apa, Arum gimana, dan yang lain-lainnya gimana, tergantung niat sih. Kalau saya memang dari dulu tujuannya mengajar ya, pengen berbagi ilmu sih. Pengen berbagi ilmu, pengen memperbanyak jariah, ya mudah-mudahan kita ngajarnya juga ikhlas sih. Tapi tetap saya punya cita-cita dari dulu. Saya pingin sekali buat sekolah dengan beberapa orang yang punya visi yang sama sih, karena sekarang kan agak sulit tuh yang kayak gitu. Nah, kalau yang muda-muda ini kan masih semangat, belajarnya juga masih giat, masih kalau bahasa anak sekarangnya rasa keponya masih tinggi. Nah, itu yang dicari karena memang anak-anak yang sekarang kan juga kritis tuh. Harapan saya sih mudah-mudahan angkatan-angkatan yang milenial ini jauh lebih baik dari kami yang sudah lebih dulu terjun di dunia pendidikan. Tetap semangat, jangan pernah putus asa. Nah, sekarang kan kalian juga lagi skripsi, hadapi dengan penuh tanggung jawab gitu. Mudah-mudahan nanti kalian juga dilancarkan gitu ya. Amin. Makasih ya Pak. Baik Pak, mungkin segitu saja wawancara saya pada kesempatan kali ini. Oke. Apalagi Pak, langsung salam ya Pak? Nah, ya boleh. Ya mungkin terima kasih ya Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih nih diberikan kesempatan untuk melakukan wawancara. Jadi nah, itu sudah ada wawancara yang sudah dilakukan oleh Mr. Bowo dan Kak Mila. Nah, dari pembelajaran yang sudah dibuat tadi, dapat kalian simpulkan beberapa hal-hal yang memang harus kalian catat. Yang pertama adalah, jangan lupa untuk mengucapkan salam sebelum melakukan wawancara. Boleh dengan salam sesuai dengan agama masing-masing, atau dengan mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, tergantung kondisi waktunya. Lalu yang kedua, meminta
izin kepada narasumber untuk melakukan wawancara. Ingat ada dua. Jika mendapatkan penolakan, maka kalian bisa merubah jadwal untuk bertemu di kelanjutan hari karena mungkin narasumbernya sibuk, atau langsung ke step selanjutnya dan mengganti narasumber yang lain. Yang ketiga, kalian dapat menggunakan bahasa yang baik, santun, dan tidak bertele-tele dalam membuat pertanyaan untuk narasumber. Yang keempat, jika sudah wawancaranya selesai, kalian jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Lalu yang terakhir, baru menutupnya dengan ucapan salam kembali, terima kasih, gitu ya. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu cukup 5 step dasar yang harus kalian lakukan dalam wawancara. Lalu, apa manfaat yang kalian dapat dalam wawancara? Yang pertama, ada sikap berani. Nah, ini sikap berani yang harus kalian pupuk karena kalian menghadapi orang lain untuk melakukan pertanyaan. Tidak mudah untuk memunculkan keberanian ini, tapi kalian harus sering-sering untuk melatihnya sehingga kalian dapat berbicara dengan orang lain, dan semakin banyak nanti dapat semakin banyak relasi atau teman dalam melakukan wawancara. Yang kedua adalah skill, yaitu skill untuk bertanya. Kalian bisa mengasah wawasan kalian untuk berbahasa yang baik dan membuat pertanyaan yang baik, atau menjawab respon dari jawaban narasumber dengan kata-kata juga yang baik. Yang ketiga, kalian bisa bersifat kritis, berpikir kritis dengan apa yang disampaikan oleh narasumber, bisa kalian tanyakan dengan hal-hal yang kritis yang juga efisien dan bermanfaat. Jadi mungkin ada 3 itu dari Pak Bowo. Jika kalian punya manfaat lain dari video ini, kalian bisa komen di kolom komentar. Atau jika ada masukan yang lebih baik, semoga pembelajaran ini jauh lebih baik, kalian boleh ya. Jangan lupa untuk komen di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cek Gus.